Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, mencari-cari hikmah dari mana saja. Sebagaimana salah satu sabdanya Nabi, al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Jadi sebenarnya dimanapun adanya hikmah, itu hakikatnya milik kita, milik semua orang, milik umat Islam. Silahkan diambil dimanapun kita temukan. Termasuk ketika malam hari ini kita akan mencari, melacak hikmah-hikmah yang dulu pernah ditemukan, pernah dibahas oleh para tokoh Yunani Romawi lama. Sebagaimana tema kita bulan ini. Meskipun ya malam hari ini sebenarnya masih saja kita berhadapan dengan berbagai problem peradaban, yang paling memprihatinkan hari-hari ini kan masih problem pandemi. Ya semoga ngaji yang kita lakukan ini sedikit-sedikit menyibukkan kita, membuat kita beristirahat sebentar dari gegap gempita hiruk pikuk problem pandemi. Insya Allah problem-problem kita semuanya termasuk pandemi akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana janjinya Allah sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji hamba-hambanya itu di luar kemampuannya. Pasti ujian pandemi ini juga sebenarnya masih dalam jangkauan kemampuan kita untuk mengatasinya. Asal kita tidak cengeng, asal kita tidak gegeran sendiri, ribut sendiri, malah nambah-nambah masalah sendiri. Mungkin di antara hikmah di balik ujian pandemi ini, Allah ingin menunjukkan sekaligus menguji kita sejauh mana kita ini kompak sebagai manusia, sejauh mana kita ini terbuka untuk saling membantu, saling menolong sesama manusia. Baik, ya kalau untuk saya dan mungkin teman-teman ya bisanya cuma mendoakan sambil sedikit-sedikit membantu, mungkin memberi wawasan-wawasan yang baik untuk hidup dan kehidupan melalui filsafat. Baik, teman-teman, kita mulai ya ngaji kita. Monggo disiapkan ubur rampenya kalau memang ada yang ingin disiapkan. Mungkin kopinya, mungkin cemilannya, mungkin lesehannya. Mungkin juga ada yang butuh sedikit kertas apa pulpen untuk nulis-nulis apa, monggo. Malam hari ini kita bertemu satu lagi, ini semacam melanjutkan minggu lalu, masih tokoh dari tradisi filsafat Stoa atau Stoikisme. Malam hari ini, kalau minggu lalu kita ketemu Seneca, malam hari ini kita ketemu Cicero, atau nama lengkapnya Marcus Tullius Cicero. Beliau ini masih termasuk filosof Stoa abad
4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Ini era yang dikenal sebagai Roman Stoik. Jadi Stoa yang versi zaman Romawi. Meskipun begitu, Cicero ini nanti juga sebenarnya gagasan-gagasannya dianggap dekat dengan gagasan Platonisme dan Epikureanisme. Beliau ini lahir sekitar 106 sebelum Masehi dan nanti meninggal 43 Masehi. Cicero ini nama panggilan. Kata Cicer itu kalau dalam bahasa Latin artinya kacang polong. Mungkin teman-teman kenal ya kacang polong itu seperti apa. Nah itu panggilannya Cicero. Beliau ini seorang politisi, pengacara, orator, ahli sastra, dan juga dikenal sebagai negarawan. Beliau ini pinter pidato, pinter nulis prosa. Makanya beliau juga disebut tokoh prosa Latin. Beliau ini dikenal sebagai pembaharu bahasa Latin pada zamannya. Tulisan-tulisannya sangat berpengaruh, termasuk pidato-pidatonya. Bahkan ada yang mengumpulkan tulisan-tulisannya Cicero ini, khususnya surat-suratnya dan karya-karyanya lain itu dikumpulkan jumlahnya sekitar 800-an. Ini dari jumlahnya saja sudah cukup kita mengangkat topi terhadap seorang Cicero. Ini bisa dibayangkan keaktifan beliau di luar, padahal beliau ini sepanjang hidupnya juga sibuk macam-macam, termasuk beliau juga sebagai negarawan, meskipun nanti di akhir hidupnya agak tragis juga. Jadi Cicero ini punya karir politik yang bagus. Awalnya beliau ini punya jabatan sebagai Dewan Pertimbangan. Kalau di Indonesia namanya Dewan Pertimbangan Agung. Ini posisi yang tertinggi di Kekaisaran Romawi saat itu. Nah, cuma kemudian beliau ini konflik dengan kaisar saat itu, yaitu Julius Caesar. Tidak akur. Akhirnya beliau diasingkan. Beliau juga bermusuhan dengan orang yang menentang Julius Caesar, yaitu Mark Antony. Dan setelah Mark Antony mengambil kekuasaan, akhirnya dicari-carilah, dikejar-kejarlah semua musuh-musuhnya. Dan kemudian Cicero ini termasuk yang ditangkap, dieksekusi, bahkan kabarnya tidak hanya dibunuh, tapi juga dimutilasi, kemudian dipajang atau disalib tubuhnya. Baik, itu salah satu cerita. Ini seperti saya bilang minggu lalu tokoh-tokoh kita bulan ini kontribusinya besar, tapi akhir hidupnya tidak terlalu menggembirakan. Ini mungkin resiko para pejuang kebenaran. Tapi nama-nama beliau ini tetap kita dengar hingga hari ini, karena memang gagasan-gagasan, pikiran-pikirannya luar biasa. Itulah nanti antara lain yang akan kita ulas malam hari ini. Cicero ini dikenal sekali gagasan-gagasannya dalam bidang politik, dalam bidang hukum, dan tentu saja etika, filsafat, dan juga retorika. Seperti Seneca minggu lalu, kita tidak mungkin membahas semuanya. Malam hari ini kita ambil yang sempat saja, yang mampu kita bahas saja. Kalau bahasanya Ronggo Warsito, ipil-ipil kaweruh.
Jadi menyicil pelan-pelan, sedikit-sedikit pengetahuan. Insya Allah pada saatnya dari yang sedikit-sedikit ini akan melahirkan pemahaman yang besar dan manfaat yang besar untuk hidup kita. Baik, teman-teman, kita mulai ya pembahasan kita tentang filosofi hidup dari Cicero. Bismillah, kita awali. Ini saya awali dari pernyataannya Cicero sendiri. Tadi kan saya bilang dia karyanya banyak sekali, khususnya dalam bentuk surat-surat. Beliau menyatakan begini, jika ada yang terheran-heran mengapa aku mempercayakan setiap refleksi menjadi tulisan dalam hidupku ini, aku dapat menjawabnya secara sederhana. Tanpa aktivitas publik yang aku tanggung, jabatan atau tugas resmi kemasyarakatan, dan dalam situasi politik diktatorial yang tak terelakkan, aku berpikir bahwa tindakan patriotik dengan menjelaskan secara rinci filsafat kepada sesama warga negara adalah tindakan terhormat dan suci, sebagai evaluasi yang sungguh-sungguh kepada negara, demi warga negara yang luhur, melalui literatur Latin. Jadi ini pernyataannya Cicero ini menjawab ke orang, kalau ada orang bertanya begini, sampean nulis banyak-banyak ngapain sih? Mengeluarkan kebijaksanaan sebanyak itu untuk apa? Kata Cicero, ya ketika aku ndak punya tanggungan, jabatan, posisi resmi kemasyarakatan, dia ndak jabat apa-apa, juga ndak punya tanggungan apa-apa terhadap masyarakat, sementara situasi politik penuh kediktatoran, kata Cicero, saat itu kan dia berhadapan dengan penguasa. Maka, kata Cicero, penjelasan-penjelasan filsafat, atau mudahnya mendidik warga negara, mendidik masyarakat dengan filsafat, itu terhormat dan suci. Jadi, dalam situasi kacau, penuh kediktatoran, kemudian aku sendiri tidak punya amanah atau jabatan atau tanggung jawab kemasyarakatan. Menurutku yang terhormat dan mulia adalah mengajar, apalagi ngajar filsafat, menjelaskan filsafat. Berarti melatih berpikir yang jernih, melatih berpikir yang tajam kepada masyarakat. Melatih kritis, melatih argumentatif, melatih berpikir abstrak konseptual. Nah, itu kan tugas-tugasnya filsafat kan itu. Nah, itu bagi Cicero itu tindakan yang terhormat dan suci. Demi apa? Semoga dari situ lahir warga negara yang luhur. Luhur berarti ya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi ikut bertanggung jawab terhadap nasibnya negara. Jadi itu jawabannya. Kalau ada yang tanya ngapain sih kok nulis banyak-banyak, atau seperti kita ngaji filsafat, ngapain sih ngaji capek-capek, ngaji panjang-panjang, untuk mencari apa? Kalau ekonomi kan tidak mungkin. Kalau jabatan ya tidak mungkin, kajian kita ini kajian level apa. Tapi tidak masalah lah, wong yo belajar filsafat itu, ini katanya Cicero loh yo, terhormat dan mulia. Jadi melatih, mendidik manusia untuk jadi orang yang luhur. Baik, ini boleh dipakai kalau ada yang tanya, ya ngapain sih capek-capek tiap minggu sekali kita belajar filsafat. Ya, di antara variabel hidup yang terhormat dan mulia, itu kata Cicero, filsafat. Jadi ketika kita belajar filsafat, ya berarti kita mendalami sesuatu yang terhormat dan mulia
untuk hidup kita, karena tujuannya juga mulia, mendidik manusia jadi sosok yang bijaksana dan luhur. Baik, itu pembukaannya. Paling tidak ini apologinya Cicero tentang filsafat dan mengapa beliau nulis sebanyak itu. Wong negaranya sedang kacau balau, rumit dengan problem-problem besar. Kok lebih fokus pada kebijaksanaan filosofis. Itu jawabannya Cicero. Nah, saya lanjutkan. Sekarang karena mumpung sudah ngomong filsafat, kita masuk sekarang ke pandangan-pandangannya Cicero sendiri tentang apa itu filsafat.